Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2666 hari renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 2 Korintus pasal 8 ayat 16 sampai ayat 21. Di bawah perikop Titus diutus. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan, yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita, yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan, dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik, bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita akan belajar dari Titus. Siapa Titus? Titus ini adalah orang Yunani yang dimenangkan dari hasil penginjilan Rasul Paulus, dan kemudian direkrut Rasul Paulus untuk menjadi rekan sepelayanan Rasul Paulus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara, kalau saudara mengajak orang, merekrut orang, jadikan mereka itu rekan sepelayanan, sama seperti Rasul Paulus dengan Titus. Amin. Saudara, mari kita belajar dari teladan Titus. Yang pertama, perhatikan ayat 16 dan ayat 17. Firman Tuhan berkata, syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan, yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Haleluya. Yang pertama, Titus seorang yang punya hati dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, pastikan saudara punya hati dulu dalam melayani Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang mau terlibat dalam pelayanan, tapi sayang, tidak punya hati melayani. Sehingga apa? Hasilnya mereka tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Akhirnya ngawur, saudara. Bapak Ibu Saudara, melayani Tuhan itu melayani di tengah-tengah umat. Saudara melayani sesama, melayani jemaat, itu sudah melayani Tuhan namanya. Saudara, orang yang melayani Tuhan
Kalau tidak dengan segenap hati, tidak dengan hati, akan amburadul. Saudara akan pandang bulu. Kalau orang kaya baru saudara melayani. Tapi kalau orang susah, orang miskin, saudara akan tinggalkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang mengambil keputusan untuk melayani Tuhan, pastikan saudara punya hati yang sungguh-sungguh melayani Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang mau terlibat dalam pelayanan, tapi tidak punya inisiatif. Lihat Titus ayat 17, memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhannya yang besar itu, ia dengan sukarela pergi kepada kamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan kita harus punya inisiatif. Amin. Kita harus proaktif, jangan reaktif, saudara. Reaktif itu artinya nanti disuruh baru dikerjakan, nanti diperintahkan baru mau dilakukan. Selama tidak ada perintah ya mereka adem ayem saja. Mereka tidak punya inisiatif dalam diri mereka. Saudara, saya kasih contoh. Misalnya dalam pelayanan di Komsel katakanlah. Ketika seorang pemimpin Komsel mungkin berhalangan hadir. Saudara juga pelayan di sana. Tapi saudara tidak berinisiatif untuk mengambil alih pekerjaan Tuhan di tempat itu. Saudara punya kapasitas. Tetapi saudara, karena saudara terlalu liturgis, saudara terlalu mengikuti pakem, akhirnya pelayanan itu tidak jadi, saudara. Karena saudara berprinsip, oh dia yang bertugas. Kalau dia nggak datang, ya dia yang harusnya bertanggung jawab. Padahal ada saudara di situ. Saudara bisa, walaupun orang itu nggak datang karena mungkin berhalangan, saudara bisa ambil alih pelayanan itu supaya tetap jalan. Tapi karena saudara terlalu kaku, akhirnya apa saudara? Pelayanan itu tidak berjalan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang memiliki hati dalam pelayanan, ketika dia melihat situasi seperti itu, dia akan berinisiatif, dia akan proaktif, supaya pelayanan itu tetap jalan, nama Tuhan ditinggikan. Amin, haleluya. Banyak orang mau terlibat dalam pelayanan, tapi mereka tidak memiliki kerelaan hati, tidak mau berkorban. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang mungkin dia majelis, pelayan Tuhan, tetapi tidak mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Kalau kita sudah ambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan, itu menandakan bahwa kita sudah memberikan diri kita untuk Tuhan. Makanya kita harus rela berkorban. Amin. Apa yang kita korbankan? Pertama apa? Kita korbankan waktu, kita korbankan tenaga kita korbankan kadangkala juga isi dompet, mengorbankan perasaan, mengorbankan hati kita, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus rela berkorban. Kadangkala dirinya yang jadi korban. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, seorang yang rela berkorban. Haleluya. Titus, seorang yang punya hati untuk melayani. Itu terbukti bagaimana Titus melayani dengan kesungguhan hati. Dia tidak pilih-pilih. Dia siap ditempatkan di mana saja. Dia rela berkorban. Dia memiliki inisiatif. Dia sangat-sangat proaktif dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, teladan Titus yang pertama. Titus seorang yang punya kesungguhan hati untuk melayani Tuhan. Dia rela berkorban, dia berinisiatif, dia proaktif dalam pekerjaan Tuhan. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Haleluya. Yang kedua saudara, teladan dari Titus, perhatikan ayat 18. Bersama-sama dengan dia,
kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam pemberitaan Injil. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Titus seorang yang aktif memberitakan Injil. Karena apa, saudara? Injil itu adalah amanat agung, adalah perintah dari Tuhan Yesus Kristus yang harus saudara dan saya kerjakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita wajib hukumnya untuk memberitakan kabar baik. Saudara dan saya sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil. Sudah seharusnya kita yang sudah diselamatkan karena pemberitaan Injil ini, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum selamat, orang-orang yang belum percaya Tuhan. Tugas kita untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka, supaya apa? Injil yang kita sampaikan, mereka terima, mereka percaya, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang melakukan apa yang dia inginkan. Oh, ini klop ini dengan kehendak saya. Baru kita lakukan. Tapi saya mau katakan, belum tentu apa yang menjadi kehendak kita itu kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah supaya banyak orang diselamatkan. Melalui apa? Pemberitaan Injil. Saudara, banyak orang, bahkan gereja, mengabaikan ini. Mereka menganggap bahwa pemberitaan Injil itu adalah tugas pendeta, tugas majelis, tugas penginjil. Bagi mereka, Injil itu bukan tugas mereka. Ini menjadi masalah. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak memberitakan Injil, saudara akan celaka. Oleh karena itu, saudara, beritakan Injil dimanapun kita berada. Kita ketemu dengan siapapun. Ceritakan tentang Yesus. Amin. Ceritakan tentang Yesus. Kenapa? Karena Injil itu adalah kebutuhan semua orang untuk selamat. Amin. Saudara, kita yakini, percaya bahwa keselamatan itu tidak ada di luar Yesus. Hanya melalui Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran yang menuju pada hidup yang kekal. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Oleh karena itu, saudara yang sudah diselamatkan, saudara wajib hukumnya untuk memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum pernah mendengar tentang Yesus, yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini tugas kita. Semua orang membutuhkan keselamatan, dan yang mereka paling butuhkan dalam hidup mereka untuk bisa selamat adalah Injil. Tugas saudara dan saya memberitakan Injil kepada semua orang. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Injil itu adalah kekuatan Allah. Di saat kita memberitakan kabar baik, kuasa Allah meliputi kita. Sehingga ketika kita mendoakan orang sakit, orang itu sembuh. Amin. Karena apa? Kita memberitakan Injil, kuasa Tuhan ada menyertai kita. Haleluya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita aktif dalam memberitakan kabar baik, kuasa Tuhan akan semakin luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Tapi selama kita tidak memberitakan kabar baik, maka tidak ada kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ketika para murid, ketika mereka dipenuhi Roh Kudus di hari Pentakosta, apa yang terjadi, saudara? Mereka punya kuasa yang luar biasa. Amin. Mereka melayani disertai dengan banyak tanda dan mujizat. Banyak orang mengalami kesembuhan. Orang-orang yang dirasuk kuasa-kuasa jahat dimerdekakan, dilepaskan dalam nama Yesus. Dan mereka mengalami Tuhan yang luar biasa. Karena apa? Mereka pergi mengerjakan amanat agung Yesus Kristus Tuhan, dan kuasa Allah, kuasa Tuhan yang luar biasa menyertai mereka. Amin. Jadi ketika saudara memberitakan Injil, kuasa Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari Titus kita belajar. Teladan Titus yang luar biasa. Dia sangat aktif memberitakan Injil kerajaan Allah. Demikian juga saudara dan saya.
Kita harus menuntaskan amanat agung Yesus Kristus Tuhan dengan pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang. Haleluya. Yang ketiga, saudara, ayat 19, perhatikan. Dan bukan itu saja. Ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Ayat 20. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Amin. Haleluya. Saudara, yang ketiga yang saya tangkap di sini, bahwa Titus seorang yang cinta Tuhan. Amin. Saudara dapat melihat bagaimana dia merespon perintah Rasul Paulus, perintah firman Tuhan, mengerjakan amanat agung. Dan saya melihat di sini bagaimana kasihnya yang luar biasa. Dia nyatakan di tengah-tengah jemaat. Jemaat merasakan bahwa kehadiran Titus itu sangat-sangat luar biasa membangun iman mereka. Mereka semakin cinta Tuhan. Mereka mengalami keintiman dengan Tuhan. Dan mereka merasakan sendiri dampaknya luar biasa dalam pekerjaan Tuhan. Iman jemaat mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang sangat lebat. Sehingga makin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena pelayanan Titus yang adalah seorang yang cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau saudara cinta Tuhan, mengerjakan segala sesuatu dengan dasar cinta kepada Tuhan, saya yakin dan percaya dalam pelayanan saudara akan terjadi terobosan-terobosan besar yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari dasari kehidupan kita, pelayanan kita, dasarnya cinta kepada Tuhan. Saudara lihat di dalam Wahyu pasal 2 di sana, jemaat di Efesus yang luar biasa, pelayanan mereka luar biasa, jemaat mereka luar biasa, tetapi Tuhan mencela mereka karena apa? Mereka kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu Saudara, tidak ada artinya pelayananmu yang hebat, besar, luar biasa itu. Tapi kalau saudara sendiri tidak cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seorang yang cinta Tuhan pasti akan memberikan dampak yang luar biasa di tengah-tengah jemaat. Mereka akan tertular dengan kasih saudara kepada Tuhan dan mereka sungguh merasakan saudara sungguh-sungguh mengasihi mereka dalam pekerjaan Tuhan. Mereka merasakan kehadiran saudara itu memberikan dampak yang positif. Amin. Sehingga jemaat semakin aktif dalam beribadah, semakin terlibat dalam pekerjaan Tuhan, dan mereka sendiri merasakan berkat Tuhan. Mereka nikmati dalam kehidupan mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari Titus kita belajar. Titus seorang yang cinta Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar dari teladan Titus. Yang pertama, Titus seorang yang punya kesungguhan hati untuk melayani Tuhan. Dan dia buktikan bagaimana dia melayani dengan kesungguhan hati. Dia memiliki inisiatif dalam pelayanan. Dia rela berkorban. Yang kedua kita belajar dari Titus. Titus seorang yang aktif memberitakan Injil. Karena Titus tahu ini bukan perintah Rasul Paulus, tetapi ini perintah Tuhan Yesus. Makanya dia harus kerjakan. Dia harus tuntaskan amanat agung itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga kita belajar dari Titus. Titus seorang yang cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat luar biasa memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka.
rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.